Apakah sudah muncul? Aman. Aman. Oke, jadi gini. Kan ini kan mau ngajar praktikum 9. Nah, ketiga file ini. Nah, kita lihat di bagian e-learning ya. Aduh, saya pencet. Di e-learning. Nah, di sini kan praktikum. Nah, kan saya jelaskan ini ada praktikum 4 sampai praktikum 9. Nah, praktikum 4 ini disuruh virtualisasikan ya ini. Ini ada 3 aplikasi. Nah, nanti kita menggunakan si VirtualBox karena ini sudah umum digunakan. Nah, terus di sini disuruh mendownload file, mengunduh file ISO bebas. Nah, di sini kita akan menggunakan Windows 8. Nah, terus di sini suruh screenshot langkah-langkahnya. Oke. Sekarang akan saya tunjukkan cara instalasinya bagaimana. Nah, pertama ini menggunakan VirtualBox. Rata-rata di Windows 11 itu dia ada permasalahan di bagian USB support. Nah, ini bisa kita silang saja untuk Windows 11. Untuk Windows 10 ke bawah itu normal. Berhubung sudah saya install ini, saya centang saja nggak masalah. Langsung kita install saja. Kita yes. Nanti akan selesai. Kalau misal ada screen share-nya nyandut-nyandut atau gimana gitu, kalian bilang, biar saya tahu. Nah, selanjutnya ini kita akan ke aplikasinya. Berdasarkan tugas yang tadi, kita menginstal Windows. Nah, di sini kita menggunakan Windows 8. Kita langsung new di sini, kemudian kita ketik Windows 8 ya. Nah, ini sudah otomatis Windows 8, kita next saja. Kenapa ini? Oh iya. Karena ini ada filenya yang sebelumnya, saya hapus dulu ya. Padahal sudah saya uninstall ini. Bisa aja. Sebentar ya. Nah, ini sudah ada Windows 8. Ini bentrok filenya. Nah, langsung kita next saja. Ini bagian RAM ini atur setengahnya gitu. Ini kan 8 GB. Ini 4 GB. 2 GB nggak masalah sih. Kalau saya biar cepat buat 4 GB. Ini langsung next saja menggunakan virtual hard disk. Kita gunakan VDI karena itu stabil. Langsung kita next saja. Ini kita atur 40 GB ya. Sudah otomatis dari VirtualBox-nya. Kita create. Kemudian di bagian setting sini, kita lakukan settingan bagian prosesor. Ini kita lakukan hingga batas ini ya. Kalau misalnya kita atur ke sini, itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi rawan crash. Kita main aman aja di bagian tengah-tengah sini, kemudian bagian RAM ini sudah 4 GB, bagian display kita aktifkan 3D acceleration, supaya animasinya lebih mulus. Oke. Nah, bagian storage, ini kita akan nambahkan file Windows tersebut. Di sini kita pluskan, kemudian di sini ada default IDE. Nah, di sini kita gambarnya tambahkan. Gambarnya kok macet ya, Jine aku? Macet gambarnya? Macet nggak? Nggak tahu nih aku tuh apa piye. Aman. Kalau misalnya rata-rata aman itu nanti lihat rekordannya aja. Oke. Nanti kalau semuanya macet itu baru bilang. Nah, di sini kita add. Nah, yang kita add itu Windows-nya. Nah, kita choose. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ini kita oke saja, kita start. Nanti dia akan masuk ke instalasi Windows 8. Untuk link filenya nanti akan saya share ya di akhir video. Pas waktu pertanyaannya. Ini akan langsung instalasi seperti ini. Kadang memang kayak gini sih. Kita ulangin lagi untuk booting awal. Kita start lagi. Ini instalasinya biasa kok, Rek. Seperti install aplikasi biasa gitu. Cuman di sini akan install ulang gitu. Orang-orang install ulang itu kerjanya seperti ini. Cuman ini kita menggunakan VirtualBox namanya.
Nah, ini kita accept saja, langsung next, custom install. Ini namanya partisi ini. Settingan partisi, kita langsung next saja. Karena ini settingan partisi bakal ada di praktikum ke-8 ya, ke-8. Nanti kita akan bahas bagian partisi tersebut. Ini untuk instalasinya bakal ada proses seperti ini ya. Ini kita tunggu saja, nanti bakal selesai sendiri. Oke, sambil nunggu loadingnya ini ada yang ditanyakan. Jadi ada yang nanya di chat di. ISO-nya bebas ya, Windows XP boleh. Saranku Windows 8. Kalau Windows 7 nggak apa-apa, itu lebih ringan. Kalau Windows XP itu lebih ribet, dan itu ribet pokoknya. Saya pernah install Windows XP itu tampilannya seperti ini. Dia tampilannya seperti apa ya? Instalasi Windows XP. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya buat orang awam itu agak susah, bagian partisi terutama. Tampilannya seperti ini. Dan ini instalasinya harus menggunakan kaset. Berhubung VirtualBox itu nggak masalah sih. Nggak, meskipun gini kan sudah pakai kaset. Kasetnya itu virtual. Kasetnya dari file ISO ini. Di mana tadi? Di sini. Ini nanti linknya akan aku sebar ke kalian. Ketiga file ini. Atau sekarang aja ya, nunggu loading. Filenya sudah aku share ke Discord. Rame ya, kayak. Sebentar, saya cari linknya ya. Nah, ini. Saya taruh di kolom chat. Zoom. Ya, itu. Ci, harap takut Ci. Oke. Monggo. Apa jenenge? Kan praktikum 4 sampai 5 iki kan awalnya podo-podo dikongkon gawe apa penjelasan sistem operasi kan ya. Podo kan ya? Nggih. Nah, Iya. itu isi apa? Maksudnya iki apa ya? Sistem operasi apa kayak kan praktikum 4 Windows kene jelasno Windows ngono. Atau ya apa? Itu yang ditanyakan itu OS ya. Mungkin maksudnya gitu. Untuk praktikum 4 itu sejarahnya OS dari Windows. Untuk praktikum 5 itu sejarah OS-nya untuk Ubuntu gitu. Untuk materi itu bisa dicari di Google gitu, ada banyak gitu. Berarti kudu OS sistem operasi secara umum kan ya? Kalau aku kemarin ngerjainnya itu sistem operasi secara umum, terus habis itu bahannya ada Windows gitu. Oh, oke. Sip, mantap. Oke. Nah, ini langsung restart now aja. Nanti bakal masuk ke instalasi selanjutnya. Ini kok nutupi? Kalau mau pakai Windows XP nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi aku ada rekomendasi pakai Windows 8 gitu. Ini tinggal nunggu saya sebenarnya. Nunggunya ya nggak lama-lama banget. Tergantung dari spek komputer atau laptop.
Nah, di sini sekedar itu kayak daftar Facebook gitu. Biasanya namanya apa? Asus tulis. Pakai Express Setting. Oh iya, sebelumnya biar prosesnya lebih cepat, ini internetnya kita putus ya dari VirtualBox-nya. Nanti kalau untuk internet ini buat praktikum selanjutnya. Nah, ini kita putus dulu supaya prosesnya lebih cepat. Untuk namanya gitu. Ya nama Anda gitu. Oke. Sudah langkah terakhir sih ini untuk praktikum 4. Ada yang ditanyakan lagi? Windows 10 bisa nggak? Boleh. Saranku jangan Windows 10. Karena kalau Windows 10 itu bakal full screen di praktikum ke 7 kalau nggak salah. Sebentar, saya cek dulu. Bukan, praktikum 6. Nah, di praktikum 6 ini, itu bakal disuruh ngetes satu CPU 500 MB RAM. Sedangkan Windows 10 minimum requirement dia harus sudah RAM 1 GB. Nanti kalau misalnya di Windows 10 gitu gagal booting dia BSOD atau blue screen. Blue screen itu yang biasanya apa? Ada emot nangis. Soalnya udah punya file ISO-nya Nah, Windows 10 gitu kan. Jadi pengennya nggak download lagi. Kalau mau nyoba ya nggak apa-apa. Udah. Jenengan mawon. Iya, masalahnya ada di sini untuk Windows 10. Ya, ini instalasinya sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti munculnya seperti ini. Nah, sudah kayak Windows biasanya wes. Jadi di dalam laptop itu ada komputer. Ya gitu. Untuk praktikum 4 ini sudah selesai, ini kita shutdown saja. Sekarang kita beranjak ke praktikum 5. Mana praktikum 5? Praktikum 5. Nah, di sini kan itu disuruh menggunakan sumber operasi terbuka, yaitu Linux atau distribusi distro bebas. Nah, Linux itu dia kan yang aku share kan Ubuntu. Ubuntu itu dia termasuk dalam keluarga Linux. Mana? Download Linux. Terus, nah di dalam keluarga Linux itu ada Ubuntu. Mana Ubuntu? Nah ini ada Ubuntu. Nah kita nanti akan praktekkan menggunakan Ubuntu. Bisa download di sini. Ubuntu itu gratis. Tapi sudah saya beri link yang Ubuntunya versi lama itu lebih rekomendasi karena lebih ringan gitu. Kalau di sini itu dapatnya versi 20. Kalau yang aku share itu versi 16. Oke, langsung ke instalasinya ya. Kita ke VirtualBox-nya lagi. Kita tekan new, kita tekan Ubuntu. Nah, sudah otomatis Linux Ubuntu 64 bit. Nah, kita next. Untuk RAM-nya kita atur 2 GB saja karena tadi ngekek. Nah, lanjut ini kita create. Kita VDI seperti tadi. Dynamically ya seperti tadi juga. Nah, ini kan 10 GB kan sudah ada rekomendasi dari situ. Kalau mau digedein nggak masalah, cuman ya tergantung dari memori Anda. Ini bisa Anda atur kan memori Anda seberapa gitu. Harusnya Anda siapkan memori dulu untuk praktek ini. Nah, kita create saja. Ini Ubuntu kan size-nya kecil sekali, jadi 10 GB itu sudah cukup sekali. Kalau Windows 8 itu rekomendasinya memang 20 GB sih. Jadi di sini munculnya 40 GB. Ya seperti itu, kita langsung ke sistem, bagian prosesor ini kita atur seperti tadi.
bagian display enable 3D acceleration, terus di bagian IDE ini sudah otomatis ada ini. Jadi di bagian IDE ini kita tambahkan, jangan Windows, kita tambahkan Ubuntu. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita choose. Nah, kita oke, kita start. Ini untuk praktikum yang kelima ya. Oh, ada chat. Sebentar. Nggak aku lihat chatnya tadi. Mana linknya, Ci? Sudah aku... Oh, salah. Salah kirim. Ini linknya. Nah, itu linknya. Kali Linux boleh ya. Karena itu kan satu keluarga Linux. Sudah ada di grup integer. Oh, sudah ada ya. Ya, nanti aku cek. Nah, ini kita install Ubuntu ya. Ini bisa di-try, ini bisa langsung jadi. Cuman di sini kita melakukannya instalasi ya, bukan try. Nah, kita install. Ini juga simple kok, sekedar next. Ini nggak usah dicentang. Kalau dicentang ini justru malah memperlama instalasi. Nah, ini kita continue. Dan jangan lupa juga internet dimatikan. Nah, network setting. Nah, ini sudah mati. Di bagian gambar layar 2 ini. Nah, selanjutnya ini kita akan erase this and install Ubuntu. Kalau misalnya seorang operator itu biasanya dia menggunakan something else. Ini bisa digunakan untuk dual boot atau apapun gitu. Jadi partisinya bisa custom. Nah, berhubung kita hanya install biasa, kita erase this langsung saja. Nah, kita install now. Akan menampilkan semacam template gitu. Nah, nanti bakal ada partisi SCSI3, partisi 1, partisi 5 ini yang format partisinya EFP4 sama swipe. Nah, ini nanti bakal dijelasin juga nanti di bagian laporan. Nah, ini kita akan di Jakarta kan ya. Zona waktunya maksudnya. Kita continue. Kemudian bagian sini ini English ya, kita drag saja. Sebenarnya ini kan nggak kelihatan kontinunya, ini bisa di drag sini. Saya sempat panik karena ini. Nah, ini your name ini bebas, Haji. Untuk password ini wajib ya. Aduh, salah ketik. Nah, ini kita buat login automatically supaya lebih cepat. Kita continue. Nah, waktu instalasi langsung kita skip saja ini. Biar cepat. Tapi nggak masalah. Oke, dari sini kan itu masih loading. Apakah ada yang ditanyakan? Bebas, Rek, tanya apa? Karena keseharian saya itu memang kayak gini. Karena kan saya kan tukang servis laptop, jadi sudah biasa gitu. Kesehariannya seperti ini. Nggak ada pertanyaan ya, sudah jelas berarti. Nanti di akhir-akhir live ini ada sesi pertanyaan yang bebas banget. Monggo kalau ada yang ditanyakan.
Ini sudah hampir selesai, lebih cepat daripada Windows instalasinya. Apa ini? Kalau pakai Debian nanti ada kendala praktikum selanjutnya Kak, sama mulusnya. Kalau Ubuntu rata-rata itu aman semua. Karena Ubuntu itu meskipun versi yang terbaru, dia akan kompatibel meskipun RAM-nya setengah giga. Gitu. Ngawur. Lumayan Ji pemasukan. Loh, kerungu. Oh, karek iki aku ikhlas iki sharing-sharing ini. Nah, ini langsung kita restart saja. Nanti ini sudah terinstall. Langsung kita enter di sini. Oke. Nah, ini sudah masuk ke Ubuntu ya. Sudah masuk, sudah bisa dioprek-oprek biasa gitu, seperti komputer biasanya. Ya, ini saya tahu di PC-nya Pak Suhartono, karena dia pakai Ubuntu. Oke, berarti praktikum 5 sudah kelar ya. Ini kita shutdown saja. Shutdown-nya lewat sini. Shutdown. Oke, lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Halo. Halo. Aku dapat takok iki berarti praktikum 4 sampai 9 iku pakai virtual iku terus ya. Iya. Berkaitan. Ya, langsung aku jelasin satu paket gitu. Langsung semua, nanti langsung UTS kalian semua kan mantap kan. Ya. Lanjut ke praktikum 6 ya. Ini di sini disuruh ubah konfigurasi 1 CPU, 1 RAM, 2 CPU, 1 RAM seperti ini, disuruh catat loading sistem operasi sejak virtual mesin dinyalakan sampai ke desktop. Ini sampai ke desktop ya tulisannya. Oke. Sekarang kita akan membuka stopwatch. Kalau di sini ada sih clock. Nah, kita gunakan clock saja. Di sini ada stopwatch, kita reset. Nah, ini. Sekarang di sini ada virtual clock. Kita catat. Nah, di sini kan itu. Yang pertama 1 CPU, 1 GB RAM. Nah, untuk Windows 8 sekarang kita setting seperti itu. Untuk RAM-nya kita atur 1 GB. Nah, ini 1000 MB ini 1 GB. Untuk prosesornya kita atur 1 kalau nggak salah tadi. Iya, 1. Kita oke. Sekarang kita start. Mulai start ini kita play stopwatch-nya. Nah, hingga berapa lama waktu votingnya? Nah, di sini tercatat 15 detik. Sekarang kita shutdown lagi. Kita atur bagaimana kalau 2 CPU. Itu lebih cepat apa enggak. Nah, kita setting di sini. Kita atur bagian sistem, prosesor, lalu CPU-nya kita atur 2. Nah, ini kita start lagi. Ini 15 detik, diingat-ingat. Nah, ketika sudah mulai, nah, kita start. Apakah bisa lebih cepat? Nah, sedikit lebih cepat, 3 detik lebih cepat. Nah, itu silakan Anda taruh ke bagian laporan Anda. Jadi, ini saya shutdown dulu. Jadi, untuk 1 CPU, 1 GB RAM, itu 15 detik. Kalau untuk 2 CPU, 1 GB RAM, itu berapa tadi?
12 detik. Ya, seperti itu. Hingga seterusnya. Ini kita lakukan ke bagian Ubuntu juga. Untuk mempersingkat waktu, tidak usah saya praktekkan lah. Nanti kalian ya juga sudah paham lah harusnya. Ini di bagian setting juga, kita atur bagian RAM-nya, kita atur 1 GB juga. Prosesornya 1 CPU. Nah, jadi seperti itu. Kita start, terus habis itu di stopwatch. Oke, jadi seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Itu Ji, aku nanya Ji. Monggo. Ada loginnya itu kan biasanya, ada yang masukin password. Itu sampai situ berarti ya. Sampai desktop. Berarti sampai terbuka. ngelogin gitu ya. Iya, sampai welcome-nya selesai. Oh ya. Berarti kalau di Linux yang itu yang ditambah yang milih profile itu ya berarti sampai situ. Iya, sampai Oke. pilih profile. Kita kasih tahu ya. Nggak ada profile sih. Saya tadi kan nyetingnya itu langsung otomatis login. Jadi nggak pakai password. Oh, enggak, punya aku itu pakai password soalnya. Berarti sampai itu ya. Iya, sampai password berarti. Ini kan punya aku nggak ada password. Iya. Oke. Oke, mantap, sobat. Nah, ini kita matikan lagi. Ini dihitung ya nanti. Dihitung. Ini cuma menyontohkan tadi aja. Oke. Sekarang lanjut ke mana? Praktikum 7. Nah, ini disuruh menganalisa penggunaan RAM sama CPU. Kalau YouTube 1 tab, 2 tab, 3 tab itu bagaimana? Nah, untuk rekomendasi saya, ya terserah lah, sesuai kapasitas RAM masing-masing. Nah, kalau saya atur 2 GB saja, bagian prosesor kita atur sama seperti tadi 6. Nah, kita start. Untuk ini, dia akan disuruh menggunakan Firefox browser. Maka dari itu disuruh mendownload dulu. Nah, ini kita akan mendownload dulu Firefox. Karena kalau Windows kan nggak ada browser bawaan. Browser Edge. Oh iya, belum connect. Ini kita kembalikan lagi connect. Oke. Simulator. Kita yes. Langsung ke Mozilla Firefox. Nah. Oke, langsung run saja. Nah, sembari nunggu si Windows, kita lakukan ke Ubuntu ini. Kita atur RAM-nya ke 2 GB juga, yang sama ya. Prosesor kita atur 6 juga. Kita start. Kuat gak ya? Nah, ini Firefox-nya sudah terinstall. Untuk mengecek bagian RAM-nya, kita klik kanan bagian Task Manager sini. Nah, di bagian taskbar kita klik Task Manager. Nah, di sini akan kelihatan bagian performance. Ini RAM-nya penggunaannya berapa? Ini sudah 1,6 aja ya. Harusnya nggak segini. Buset. Windows memang berat sih. Oh, ini sudah stabil. Harusnya nunggu stabil dulu sih. Kalau untuk di Ubuntu, kita menggunakan sistem monitor. Iya, ini sistem monitor. Nah, di bagian resources. Nah, ini sudah kelihatan RAM-nya penggunaannya berapa. Ini sangat signifikan sekali ya. Di Ubuntu cuma 600 MB. Di Windows ini sudah 1,5 saja. Ini mungkin karena itu ya, Windows Update. Itu kebiasaan ini Windows Update-nya. Kita lakukan ke Ubuntu dulu deh. Nah, di bagian Ubuntu, kita buka Firefox.
Nah, di sini kita buka YouTube. Oh iya, belum kita sambungin. Bukan. Ini kita klik kanan, connect network. Nah, belum nyambung. Nah, connected. Wah, ini RAM-nya sudah turun, tapi naik lagi. Kebiasaan Windows. Ini di bagian YouTube. Kita cari, misalnya muter videonya siapa ya? Channelku aja. Ya, misalnya ini. Kalau misalnya buka satu tab itu dia bakal makan RAM berapa. Nah, di sini tercatat sudah 1,1. Kalau misalnya kita buka, nah, kalau misalnya kita buka 2 tab gitu, buka 2 tab. Nah, di sini kita buka YouTube juga. Buka video juga. Nah, kalau 2 tab itu berapa giga? Kita cek di sini sistem monitor. Nah, di sini 1,2. Kalau 1 tab 1,1. Kalau 2 tab 1,2. Ya, jadi seperti itu caranya. Sampai 3 ya tadi. Itu dicatat, ditaruh di laporan gitu ya. Ji, nggak ketok. Nggak ketok. Nggak ketok. Ya, kok Oke, yang lain aman. apakah nggak muncul? Oh, kelihatan. Aman. Aman. Oh, berarti ya lanjut ya. Ini untuk Windows nggak tahu nggak? Aduh, modul installer worker. Kebiasaan. Memang berat Windows sih. Jadi begitu nyambung internet dia bakal auto update. Nah, untuk Ubuntu seperti itu. Kita shutdown saja ya. Untuk Windows kita perlakukan yang sama, misalnya YouTube gitu. Ini tab-nya juga di double juga YouTube. Tab-nya harus pisah tadi. Biar itu videonya itu muter gitu. Ya sebenarnya nggak masalah sih harusnya. Ya nggak masalah. Kita buat gini aja. Ya wes, 3 YouTube ini. Itu makannya RAM berapa? Cuman ini kurang akurat karena dia lagi update gitu ya. Itu tulis di laporan kalau 1, 2, 3 itu berapa? Seperti Ubuntu tadi. Oke, jadi seperti itu. Ini kita shutdown juga. Shutdown. Oke. Masuk. Ini apa nih? Boleh kayak Debian. Boleh, nggak apa-apa. Pokok itu dia masuk ke dalam keluarga Linux. Ya, seperti itu. Bebas. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum masuk ke praktikum 8? Cici, tanya tadi prosesor sama RAM-nya kamu atur berapa, Ci? Untuk itu kondisional ya, tergantung si laptop kamu. Itu kalau aku setting RAM 2 GB ya, karena kalau 1 GB itu biasanya langsung off, bottleneck namanya ya, seperti itu, dia mentok gitu tanpa, jadi hasilnya nggak kelihatan, jadi mentoknya 1 GB. Misalnya kalau mengamati YouTube 1 tab, 2 tab, 3 tab, tetap 1 GB kan nggak seru gitu. Cuman kalau keterbatasan nggak masalah. Atur CPU ke 1, ya di sini kan ada rekomendasinya, dia settingannya prosesor hijaunya di mana gitu. Kalau ke merah ya salah sih. Cuman rawan crash sama laptopmu bisa ngehang. Laptop atau PC-mu bisa ngehang. Ya seperti itu. Cuman prosesnya bakal lebih cepat sih. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Sudah?
Beda ya. Lanjut. Halo. Lanjut. Oke, gasken. Ini kita atur ke apa? Terlalu rawan kalau terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ini kita akan ke praktikum 8. Oke, gasken. Speedrun nih kira. Aduh. Nah, di sini ada 4 soal. Jelaskan macam-macam jenis partition table pada sistem operasi Microsoft Windows. Untuk jenis partisinya itu Windows ada 2 ya, ada GPT sama MBR. Nah, untuk fungsi dan kejelasannya bisa Anda cari ke Google. Ya, seperti itu. Intinya kalau untuk MBR ini dia digunakan untuk komputer-komputer jadul lah ya. Dia itu memorinya benar-benar memori yang dia ya benar-benar memori lah. Kalau GPT ini dia benar-benar bantu di beberapa komponen seperti di BIOS gitu. Dia memiliki memori tersendiri. Untuk penjelasan lengkapnya itu ada di Google lah. Untuk partition table ini sebenarnya banyak banget kok. Kalau untuk Windows sendiri itu cuma MBR sama GPT. Nah, lanjut ke soal kedua. Buatlah apa? Nah, ini membagi partisi seperti yang saya jelaskan waktu instalasi itu, kita akan bermain ke bagian partisi. Tadi kan itu 40 giga, 20%-nya berapa? Berapa ya? 8 ya, 8 giga. Ya, 8 giga. Berarti 40 giga itu dipotong 8 giga. Jadi sisanya 32 giga. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian Windows-nya. Dan setting tadi sudah kembali ya. Sudah kembali, aman. Nah, ini prakteknya kan di Windows kan. Kita start saja Windows-nya. Oke. Ini yang agak sulit, ini partisi di bagian Ubuntu sih menurut saya. Karena perlu install aplikasi pihak ketiga. Nggak bisa langsung. Kalau bisa langsung gitu, ya bisa ring visual. Saya belum nemu caranya gitu. Cuma nemu caranya nge-format itu. Untuk buat partisinya ini kita buka Explorer. Nah, di bagian display ini kita klik kanan, kita manage. Nah, di sini ada disk management. Nah, di bagian partisi sini sudah kelihatan 40 giga. 40 giganya ini terpotong oleh sistem reserve. Ini bagian booting biasanya ya. Nah, kita klik kanan di sini, kemudian kita lakukan shrink. Nah, shrink ini dia akan memotong. Nah, potongannya ini akan dilakukan 8 giga ya tadi, 20%-nya. Nah, berarti 8 giga itu 8.000 MB. Nah, kita shrink. Oke, sudah terpotong. Nah, sudah terpotong 20% gitulah. Kita lanjut soal selanjutnya. Buatlah langkah-langkah beserta penjelasannya untuk merubah drive partisi kedua menjadi X. Nah, untuk ini kan belum ada partisinya. Kita ambil simple, next. Ini bisa diatur ke X. Nanti munculnya jadi X. Tapi saran saya itu untuk langkah-langkah ini jangan di sini ya. Ini kita buat F dulu secara default. Kita hapus new volume supaya jadi local disk. Nah, ini kan masih jadi F. Untuk langkah-langkah yang tadi itu dimasukkan ke langkah-langkah kedua ya. Untuk langkah ketiga ini lanjut di sini kita klik kanan, kita change drive letter and path, kita change, kemudian di sini ada F, kita atur ke bagian X. Nah, kita oke. Yes saja. Nah, kita lihat di sini sudah ada local disk X. Nah, sudah muncul kan ya. Nah, ini sudah ada local disk X. Nah, soal keempat. Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri mengapa secara default drive pada sistem operasi Windows dimulai dari C. Kenapa bukan dari A, B, seperti itu? Ya, ini sepertinya Anda harus ke zaman dulu lagi karena di zaman dulu itu
drive A digunakan untuk floppy disk. Tahu floppy disk nggak? Untuk apa, Ji? Floppy disk. Floppy disk itu seperti ini. Floppy disk. Nah, seperti ini. Pernah lihat nggak? Ya, zaman SD, zaman masih balita gitu. Ini digunakan ini. Bahkan ini digunakan untuk sistem operasi. Ini kapasitasnya juga kecil banget ini. Kalau nggak salah itu 1 MB gitu, 1 MB KB gitu. Itu buat nyimpen dokumen-dokumen seperti itu. Sudah lumayan sih buat dulu itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk local disk A itu digunakan untuk partisinya ini. Seperti itu. Kalau untuk local disk B, mana? Ini nggak disuruh jelasin yang B ya. Ya saya beritahu untuk B itu digunakan untuk sistem operasinya Mac-DOS. Sistem operasinya Mac-DOS itu kayak command prompt. Jadi mainnya dia dir sama seperti itulah instalasinya seperti itu. Biasanya dilakukan di kasir zaman dulu. Microsoft MS-DOS. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ya, seperti hacker gitu ya. Mac-DOS. Ya, seperti ini. Jadi dia lokasi OS-nya di B, lokal disk B, seperti itu. Untuk contohnya bisa langsung dipraktikkan di sini kok, Rek. Misalnya di sini. Ini sudah DOS ini, Rek. Microsoft Windows ya seperti itu. Ya, secara fungsi sama lah, cuman ini lebih banyak. Jadi seperti itu untuk mana kok hilang. Nah, untuk praktikum 8 apakah ada yang ditanyakan? Lumayan banyak yang dikerjakan ini. Ada 1 sampai 4, ada teori sama praktek. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan? Halo. Halo. Iku Aman. apa jenenge sing nomor loro iku nandi, Mang? D apa iki? D manage. Oh, manage. Nah, ini ada Disk disk management. Nah, ini kamu string. Nanti bisa dipotong gitu. Seperti itu. Ada lagi? Ci. Nomor Monggo. itu Windows atau Ubuntu ini barang. Piye? Nomor loro iku sing dipotong ku Windows tok atau Ubuntu ini barang. Oh, ini masih Windows. Untuk Ubuntu-nya nanti di praktikum 9. Oh, oke, Ji. Iya. Aman. Oke, ada lagi sebelum ke 9. Udah ya berarti. Oke, lanjut ke 9 ya. Untuk ke 9 ini lumayan sulit menurut saya. Karena saya perlu searching buat ini. Oke, lanjut ke praktikum 9. Nah, ini untuk si Ubuntu. Linux lah, keluarga Linux. Nah, jelaskan macam-macam jenis partition table pada sistem operasi Linux. Nah, untuk partition table pada Linux itu sangat banyak sekali. Nanti akan saya beritahu. Kita skip kedua dulu. Ini disuruh memotong seperti tadi dari 80% untuk drive kedua 20%. Nah, kita lanjut saja ke Ubuntu.
Nah, sudah masuk. Cepat banget. Settingannya apa salah ini? Sudah benar. Prosesor. Oke, mantap. Sekarang kita akan menginstal beberapa aplikasi. Kita akan memainkan terminal Jimmy. Kan banyak di antara kalian atau di internet gitu. Ini OS-nya hacker gitu, Linux. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan ketik sudo apt get update. Passwordnya yang tadi. Aduh, salah ketik. Nah, kita tunggu sampai update-nya selesai supaya aplikasi itu bisa jalan. Nggak lama kok ini. Nggak banyak filenya. Ubuntu itu kecil. Ini sudah 97%. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginstal gparted. Nah, jadi perintahnya sudo apt get install gparted. Nah, kita Y hingga instalasinya selesai. Nah, sudah terinstall, kita cari di sini gparted. Nah, sudah muncul. Sebenarnya di terminal ini Anda bisa menginstal apapun kok. Misalnya kita mau install Google Chrome gitu. Sudo apt get install Chrome. Kok nggak ketemu? Mungkin itu salah kata. Ya, kita lanjut saja ke poin utama. Di sini ada gparted. Nah, kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah seperti yang tadi ya. Sudah bisa atur partisi. Cuman untuk Ubuntu ini, dia sudah menggunakannya untuk sistem. Jadi dia nggak bisa dipotong, di-reset gini nggak mau. Kalau misalnya mau bisa dipotong seperti ini, dia harus pakai bootable. Nah, bootable itu bukan Linux. Sudah nggak masuk di sini. Nah, untuk mengakalinya, kita buat partisi baru. Partisi hard disk gitulah. Ini kita shutdown lagi. Setidaknya aplikasinya sudah terinstall. Nah, kita lakukan di sini setting, kemudian kita akan membuat storage baru di sini. Nah, kita plus hard disk, kemudian kita add. Nah, enggak sih. Kita create. Next. Nah, 10 GB lagi enggak masalah. Kita choose, kita oke, kita putih lagi. Akan kita proses yang namanya gparted tadi. Nah, sudah masuk. Kita buka. Nah, ini sudah ada di sini. Password lagi. Salah. Ya. Nah, sekarang kita akan memotong memori yang kedua. Di sini kita klik ke bagian SDB ini. Nah, ini kita create. Di bagian partition table. Oh iya, tadi kan di sini kan ditanyakan soal pertama. Jelaskan macam-macam jenis partition table pada sistem operasi Linux. Nah, di sini akan kelihatan. Di sini kita akan ini create partition table. Nah, di sini banyak. Kalau Linux itu banyak, nggak cuma GPT sama MBR. Tapi di Ubuntu ini ada GPT ya. Tapi di sini kita gunakan MS-DOS karena default-nya itu kita apply. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian soal kedua. Nah, di sini disuruh memotong. Ini salah ketik, kemarin sudah tanya saya ke Mbak Putri itu ya. Dia jawabnya sistem operasi Linux. Oh iya, berarti di Linux jadi 20%. Drive pertama 80%, drive kedua 20%. Nah, ini kita akan memotongnya, diklik kanan, kemudian di resize. Nah, 20%-nya kan 2 GB. Ini kita buat
2 GB yang free space. Nah, ini sudah 2 GB, kemudian kita resize. Nah, ini kemudian kita new, kita add. Nah, sudah jadi wes partisi kedua. Ya, cukup seperti itu. Yang soal ketiga. Nah, jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri dari nama partisi Linux, SDA, SDB, DST, DST dan seterusnya. Itu sangat banyak sekali, Rek. Untuk melihat nama partisi itu di sini nggak bisa, Rek. Nama-nama partisi itu bisa diakses di bagian awal. Tadi kan ada SDA sama swap, kalau Anda ingat. Nah, kita ulangi dari instalasi yang pertama tadi untuk melihat jawaban soal ketiga ini. Kita shutdown, kemudian kita new lagi, Ubuntu baru. Nah, ini kita next saja, next. Oke, kita setting. Prosesor segini. RAM-nya 2. Storage-nya kita tambahin Ubuntu. Nah, kita start. Nanti akan kelihatan jawaban soal nomor 3. Kita start saja. Nah, ini kembali ke instalasi yang awal lagi ya. Untuk melihat jawaban nomor 3. Nah, kita install Ubuntu. Kita continue. Kita lakukan bagian something else. Nah, di sini kita create partition table. Kita oke. Kemudian di bagian free space ini kita plus ini ya. Oh ya ini. Nah, untuk nama-nama partisi ini ada board, home, tmp, usr, var, srv, opt, user. Nah, coba kita bikin bebas wes, kita oke. Nah, di sini ada partisi dev, sda, ext4. Nah, ini bisa Anda jelaskan nanti di Google. Nah, ini kita coba yang banyak gitu ya. Aduh, kemudian di sini kita tambahkan bagian root, oke. Kemudian di sini kita sebenarnya nggak cuma matok di bagian sini saja sih. Mana? Kita bisa membuat custom, misalnya swap gitu. Kemudian swapnya kita atur 2 giga. Aduh, salah. Garis miringnya lupa. Kita plus lagi. Swap. Ini sebenarnya itu, kalau misalnya mau belajar lagi, itu di internet banyak. Partisi itu banyak banget, Ra. Nggak cuma ini aja. Ini seperti itu. Ini 2 giga. Oke. Nah, ini ada partisi home, swap, sama root. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Bisa dicoba-coba gitu. Kalau home ini fungsinya seperti selayaknya mana? Local disk D. Untuk root itu digunakan selayaknya local disk C. Kalau swap itu digunakan selayaknya patch file. Patch file itu apa? Itu semacam RAM cadangan. Kalau di Windows itu sudah campur .c, dia sembunyi ya. Filenya di sini. Di mana ya? Ada patch file namanya. Oh my god, hidden file. Nah, ini ada patch file. Patch file itu bisa dilihat di Windows di bagian Task Manager, kemudian memori. Nah, di bagian yang committed ini. Ini ketambahan RAM kan 7,4, ketambahan dari patch file 15 GB kan 21 GB. Ya, seperti itu.
Penjelasannya banyak banget, Rek. Anda harusnya searching-searching juga sih. Perlu Google sebenarnya cukup. Kalau mau praktek-praktek ya kayak gini caranya. Bisa kelihatan partisi-partisi itu. Oke, untuk yang kelihatan itu memang ini saja. Nah, ini partisinya. Oke. Oke. Apakah ada yang ditanyakan dari sini? Sudah masuk praktikum 9? Itu Ji, nanya Ji. Iya. Dari budakku itu kok nggak bisa itu ya, nggak bisa nambah partisi lagi. Partisi. Oh, tadi kan itu partisinya aku tambah harddisk di sini, di Ubuntu sini. Memang itu nggak bisa ditambah karena dia itu sistem dan itu nggak bisa dipotong lagi. Mana tuh storage. Nah, ini saya tambahin virtual disk lagi tadi. Oh, itu nambah sendiri berarti ya? Iya, nambah lagi. Oke. Ya, seperti yang inilah tadi. Kita start lagi ya. Yang tadi. Jadi gambaran gampangnya gini, Rek. Partition table itu, ini partition table namanya. Nah, untuk partisi, dia ada SDA1, SDA5, SDA6, SDA7. Nah, di SDA itu ada root, ada SDA5 yang isinya home, SDA6 yang isinya swell, SDA7 yang isinya masih kosong. Ya, jadi seperti itu. Untuk di sini kan tadi aku install Gparted kan. Nah, jadi saya menggunakan partisi yang kedua ini. Jadi yang partisi kedua ini bisa saya potong. Misalnya seperti ini, bisa di-resize gitu. Nah, bisa di-resize gini. Ini kita new, add, dan centang, apply. Nanti sudah jadi. Nah, sudah jadi. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya, sudah itu, Rek. Sudah sampai praktikum 9. Apakah ada yang perlu dibahas lagi? Gak apa, Rek. Tanya Rek. Santai. Halo. Tanya lewat chat, nggak apa-apa, Rek. Kampret. Itu Ji, nanya Ji, aku Ji. Yang tadi ditambah storage itu pilih yang mana yuk? Tambah storage. Ya, yang Nah, VirtualBox kok tak taruh di saya sih. Salah. Di bagian setting, terus bagian storage. Kadang kebuka ini. Wah, kesimpan sih. Nggak bisa.
shutdown dulu. Nah, di sini kan Daniel ya ini. Iya. Ini kita add hard disk, kemudian kita create, kita next saja, ngikut gitu nggak apa-apa, ini sudah 10 giga. Ya wes, sudah jadi, sudah nambah di sini. Oh, oke. Ya, aman. Ini Aman. create ya? Iya. Iya, Oke. create. Bukan cus like aja. Satu nih, yaitu. Oke. Oke, thank you, Ji. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Rencananya itu apa? Mau aku end jam 2:30 sih. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya wis apa di NI. Ini yang apa? Yang Ubuntu-nya itu diinstal di controller IDE apa di controller SATA-nya? Yang apa? Yang itu, yang install kayak optical drive-nya itu yang ISO. Install optical drive. Ya, yang ISO-nya tadi, install ISO-nya Ubuntu tadi kan. Oh, iya. Kalau Ubuntu ditaruh di IDE. Kalau Windows bikin baru. Oke, siap. Gitu. Thank you. Ayo yang lain, monggo. Kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan, berarti sudah bisa di-end ini. Saya tunggu sampai itu ya, 14.5. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Monggo. Tadi direkam nggak? Suaramu putus-putus. Direkam nggak? Oh, direkam. Direkam nggak? Direkam. Ya, ada yang rekam pokoknya. Oke. Tapi yang rekam bukan saya sendiri. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau saya langsung kan, Rek. Mungkin wis ngerjain semua Ji. Oke. Ya wes ya. Berarti ini sudah 14.05. Terima kasih telah melihat video ini sampai habis. Ya bukan video sih, daring ini nggak selesai ya. Ini sudah bisa saya end. Assalamualaikum.